Saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda bertanya pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah itu kejahatan? Pernah atau karena tidak? itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab. Bukan karena itu bukan kejahatan. Berarti tidak ada pertanyaan simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak? Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Perlu dipanggil kan? Tidak? Perlu dipanggil tidak? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tapi dalam konteks hukum hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 6484. Nah, di situ saya menyampaikan laporan kami kepada pihak yang berwajib sampai sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga punya hak di situ ya, dan sudah ada surat laporannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau siapa yang ngizinin open donasi. Nah, ini guys chatnya. Nah, itu dia. Jadi yang meminta tolong open donasi adalah Mbak Wulan selaku dari saudara istrinya Mas Agus. Jelaskan agenda pada Sabtu sore hari. Intinya ya, NP ini memanipulasi kondisi dan data situasi. Lebih dulu dia melakukan teror, menakut-nakutin Agus ya, bahwa akan dilaporkan Dinsos, akan dilaporkan, diviralkan. Nah kemudian sudah duluan penyerahan dibanding podcast. Jadi kalau dia bilang Agus menyerahkan, mana ada orang yang butuh biaya dapat donasi tiba-tiba menyerahkan sukarela sebagainya. Yang jelas pemirsa, uang itu sudah semua di Novi. Jadi Novi tidak usah lagi bermain-main dengan kalimat menyerang Agus sehingga Agus dibenci orang. Yang jelas hari ini kami telah melaporkan NP pasal 369 KUHP. Ya pokoknya Agus merasa nggak nyaman dan proses bukan penyerahan lah. Dia membodoh-bodohin Agus dengan cara-cara seperti itu. Sekarang dia ngomong, saya diserahkan secara sukarela. Yang sebenarnya nggak rela ya. Dan tidak ada kapasitas maupun legal standing dia menerima uang itu. Justru kita minta diaudit dana yang masuk ke yayasan. Yang buat Agus, siapa yang nama dia? Jangan dia bikin panas orang yang dari awal Novi sudah tahu bahwa Agus punya mata nggak bisa disembuhkan lagi, hanya mau diperbaiki aja dengan biaya, dan itu untuk biaya penghidupan. Jangan membuat petisi seorang orang nggak ikhlas, ini sumbangan sedikit jadi bukit. Dan Agus belum membeli rumah, belum membeli mobil, belum membayar, membagi-bagi warisan. Uang itu sudah sama Novi di yayasan. Novi sendiri, maksudnya benar tadi yang ngajak nama yayasan segala macam. Tapi menurut abang perlu nggak sih sampai ditarik lagi uangnya gitu ke yayasan, terus pada akhirnya yang membuat pihak Agus itu mau ngecek audit keuangan yayasan itu sendiri, karena akhirnya jadi muncul ya kecurigaan atau pikiran-pikiran lain. Menurut abang gimana bang, dari secara hukum? Kalau menurut saya nggak perlu lagi dikembalikan uang itu. Kenapa? Kita melihat dari sisi kemanusiaan. Orang ini sudah cacat seumur hidup, udah nggak melihat seumur hidup. Dari sisi kemanusiaan ya, kita bicara kemanusiaan. Walaupun uang itu mungkin disalahgunakan, saya pikir kalau Agus gunakan ini untuk usaha dia, untuk masa depannya dia, karena dia ini kan cacat seumur hidup. Untuk bekerja itu sudah susah, karena udah masuk menyangkut mata, ini kan sensitif sekali ya. Jadi cacat namanya buta permanen, udah nggak bisa lihat lagi sama sekali. Ya udahlah, kalau sudah disumbangkan sudahlah. Di sisi lain nggak penting lah harus sampai ke audit segala macam. Ya uang ini kan sudah jelas, apanya mau diaudit? Novi punya bukti transfer ke Agus, uang itu sudah ditransfer. Yang mau diaudit siapa? Justru malah sebaliknya, kalau mau audit itu sebenarnya Agus yang harus diaudit. Kegunaan uang ini kemana aja? Kan kalau mau gitu ya, kalau mau bicara hukumnya, bukan Novi yang mau diaudit. Uangnya udah jelas, yang donasi semuanya tahu, 500 juta misalnya.
500 juta semuanya udah ditransfer sekarang, bukti transfer ada semua. Nah, yang harus terbalik, bukan Novinya yang harus diaudit, Agusnya yang harus diaudit. Uangnya nih kemana aja nih? Ya, kalau mau seperti itu, tapi saya pikir untuk... Tapi melihat Bang Parot mau mengaudit Yayasan Novi gimana sih? Mengaudit Yayasan Novi? Ya, Bang Parot sebagai apa? Nah, itu kan sebagai kuasa hukumnya dari Agus. Sebagai kuasa hukumnya Agus. Boleh nggak kan gitu loh? Apa mau audit ya kayak itu apa kan gitu loh? Bang Parot itu teman saya kok. Tapi kalau ini Novi minta bantuan saya siap berhadapan sama Bang Parot. Oh, berarti bisa dibilang kata abang nih untuk mengaudit ini Bang Parot belum berhak? Enggak boleh dong. Menurut saya nggak boleh dong. Korban penyiraman air keras, yaitu Agus Salim, lewat kuasa hukumnya Farhad Abbas, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Teh Novi atas dugaan pengancaman setelah sebelumnya pihaknya juga mempolisikan YouTuber itu terkait uang donasi. Pihak Agus yang diwakili oleh Farhad Abbas mengungkapkan bahwa Teh Novi telah melakukan teror atau pengancaman terhadap Agus. Novi, kata Farhad, mengancam akan melaporkan Agus ke Dinas Sosial atau Dinsos apabila tak mengembalikan uang donasi itu. Maka dari itu, pihaknya pada Sabtu kemarin telah resmi melaporkan YouTuber bernama lengkap Pratiwi Novianti tersebut terkait pidana pasal 369 KUHP tentang pengancaman. Sebelumnya, Agus Salim didampingi pengacaranya yaitu Farhad Abbas juga melaporkan Teh Novi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Oktober 2024 terkait uang donasi dan pencemaran nama baik. Farhad Abbas mengatakan uang donasi yang terkumpul dari masyarakat senilai miliaran itu adalah hak Agus dan bukan milik Yayasan Novi. Oleh karena itu, Farhad meminta kepada Novi agar segera mengembalikan lagi uang donasi itu ke keluarga Agus. Selain melaporkan Novi terkait uang donasi, Farhad Abbas juga meminta kepada Novi agar meminta maaf kepada keluarga Agus. Nah guys, sekarang poinnya gini. Selain Farhad Abbas, selain pengacara Farhad Abbas yang mau ngebantu Agus, itu tidak ada. Nggak ada yang mau ngebantu Agus karena si Agus itu posisinya salah. Udah ditolong, udah dibantu sama netizen, warga plus 62, sama Teh Novi terutama, sama Densu. Ngapain dia malah malah ngelaporin, memperkarakan Teh Novi? Itu selain si Farhad Abbas itu pengacara, nggak ada yang mau ngebantu si Agus. Selain Farhad Abbas, coba deh kalian disimak, dicerna baik-baik. Nggak ada, selain Farhad Abbas itu nggak bakal mau tuh ngebantu si Agus yang salah. Itu karena Farhad Abbas itu haus panggung, pansos. Uang bukanlah segala-galanya gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena atas apa duit kagak segalanya. Sekarang mah segalanya pakai duit, Agus. Terbalik lu. Giliran lu duit mau ditarik, lu ngomong begitu, duit kagak segalanya. Lagi pertama aja lu minta tolong sama Bang Novi. Lagian lu ya dulu itu udah aturan bagus, lu udah bersyukur banget ya ditulungin sama orang ya. Orang se-Indonesia Raya pada nyumbang sama lu, Gus. Lah duit banyak banget itu. Lah duit udah terkumpul banyak banget, lu rencah-rencah. Segala Tokped lah, segala cekot Shopee lah, segala ada itu lu anuan gopay gua gak ngerti apa sejuta. Lu apaan tuh, beli apaan lu sejuta? gua beli jilbab 15.000 aja gua ketar-ketir kalau kurir datang. Lalu apa sejuta, lu beli apaan? Jadi bukan mata dulu dibenerin, jadi segala apa baik. Mohon maaf ya, lu kan bukan buta dari bocah. Lu udah ngeliat kebotohan bini lu udah ngeliat indahnya dunia. Emang lu kagak pengen waras lagi? Mbak Novi yang orang lain semangat banget nulungin lu. Lah lu jadi begitu, ditulungin malah segala duit direncah-rencah. Jadi apa baik? Duit yang bener-bener legojun jadi bukannya dipergunain sebaik mungkin. Giliran duit mau ditarik lu cetom, duit kagak segalanya, terbalik lu. Sekarang mah ya duit apa baiknya pakai duit. Sekarang mah orang kita biar aja di tempat umum kita bayar 2.000. Ngaco bae lu, duit bukan segalanya.
Sekarang lu ya begitu tuh, bos malakama kan lu ya. Jadinya lu kayak meratap kalau kata gue itu begitu nyelongkon ini. Mulut tuh apa namanya brelek bae, lu ngomong brelek bae. Lu kagak bisa ngiat aja, maaf ya, lu kagak bisa ngiat aja bacot lu begitu ya. Bagaimana kemarin lu lagi lu masih normal, pasti lu bacot tuh gacor banget. Kalau kata di daerah gua mah lu lanang cupar, bacot cupar, lu bacot tuh lemes banget begitu. Lu beda banget Gus sama Bang Icang, lu tahu kagak? Sama orang kayak lu begitu tuh, sama kayak lu begitu tuh, cuman dia mah beda kasus dah gitu namanya, tapi intinya sama kayak lu tuh, kagak bisa ngiat. Dia mah Gus bener banget, dia itu orang ditanya nyaut, kagak ditanya dia diem bae. Seumpama dia nyaut ge atu ya kagak kayak lu ngomong brele, udah kayak air dituang dari talang lu mah mulut lu. Sekarang ya lu tuh ya, kalau lu dibilang katanya lu ngomong diri katanya kayak dibilang jual kesedihan. Lah emang iya begitu. Sekarang lu pakai segala-gala laporin Mbak Nopi. Lalu mah udah kayak peribahasa kampung gua mah lu kayak kayak nulungin anjing kejepit. Mbak Nopi itu kayak nulungin anjing kejepit. Udah ditulungin, pas dilepas orang dibakot. Lah gua apa lu begitu? Lah gua tuh terima kasih banget. Segala-gala minta tulungin sama pengacara. Coba lu kalau nurutin apa namanya omongan Mbak Nopi ya, dia mah tiba minta transparan doang Gus. Emang kalau masalah keduitan mah kudu transparan. Mau orang megang tabungan ge, mau orang megang uang kas ge, mau megang gaji ge, mau megang apa ge, pokoknya duit memang kudu transparan. Kudu transparan Agus. Apaan katanya lu pas leader ya, lah berarti kan lu tahu apa-apa ge kudu jujur tong, kudu jujur. Coba kalau jujur lu, lah mungkin lu udah dibawa ke Singapura kali ya, mata lu udah bisa melek kali lu dari kasus yang pertama lu keseblok air itu, air keras. Sekarang lu jadi berlarut-larut. Mana lu sekarang dikata-katain ya, bukan dikata-katain sih maksudnya. Ya netizen memang ngomongnya bener yang begitu adanya ya. Heads ya Gus. Yang mudah-mudahan ada keajaiban dah Gus dah. Lu ada keajaiban dah bagian kata lu udah divonis sama dokter ya, lu katanya kalau kagak bisa nyet lagi. Lah tapi mungkin kalau Allah berkehendak lu bisa nyet lagi. Mudah-mudahan lu bisa nyet lagi Gus ya. Biar bisa kerja lagi. Semangat Gus, semangat.